Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam video kali ini untuk belajar akuntansi. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh soal terkait transaksi keuangan. Setelah kemarin kita menganalisis transaksi ke dalam persamaan akuntansi, dalam video kali ini kita akan bahas bagaimana menyusun ayat jurnal ya. Ayat jurnal terkait transaksi keuangan. Nah, sebenarnya untuk menyusun ayat jurnal ini kita perlu paham dulu mengenai aturan debit dan kredit dari suatu akun. Nah, teman-teman bisa melihat video saya terkait aturan debit dan kredit ini di video yang lain ya. Sudah ada di judul. Insya Allah nanti di deskripsi mungkin bisa saya cantumkan ya linknya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk menyusun ayat jurnal dengan contoh transaksi yang sama ya, yang kemarin kita gunakan di studi kasus untuk persamaan akuntansinya. Setelah kemarin kita buat nih persamaan akuntansinya, kemarin sudah kita selesaikan ya, sudah sampai di transaksi yang terakhir. Nah, sekarang kita coba untuk membuat ayat jurnalnya. Sebenarnya kalau sudah paham aturan debit kredit, insya Allah kita sudah apa istilahnya lebih mudah untuk menyusun ayat jurnalnya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita bisa latihan ya. Yang namanya belajar itu memang harus banyak berlatih. Semakin banyak berlatih, jangan takut salah gitu. Karena dengan kesalahan itu insya Allah justru kita akan jadi ingat gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, jangan sampai kesalahan yang sama kita lakukan lagi. Nah, kita mulai untuk transaksi pertama. Nanti untuk persamaan akuntansinya akan tetap sedikit saya jelaskan ya, untuk membantu bagaimana memahami posisi debit dan kredit dalam ayat jurnal. Oke, kita mulai. Untuk ini karena kita tidak pakai tanggal ya, di sini saya hanya urutan urutan transaksi. Jadi ini bukan tanggal sebenarnya. Nah, ini hanya urutan transaksi. Nanti di jurnal saya juga menyesuaikan, saya tidak menggunakan tanggal ya. Baik, yang pertama Tuan Jaya mengeluarkan uang kas 200 juta sebagai modal pertama perusahaan. Nah, ingat kita berposisi sebagai akuntan perusahaan. Walaupun di sini soalnya menyebutkan Tuan Jaya mengeluarkan uang kas, tapi kita lihat dari sisi perusahaan. Yang mengeluarkan kas memang Tuan Jaya, tapi perusahaan menerima uang kas tersebut sebagai modal pertama perusahaan. Kita lihat di sini di persamaan akuntansinya bahwa setoran tadi kita catat dia adalah sebagai pertambahan kas 200 juta dan pertambahan modal juga 200 juta. Seperti itu. Ini kemarin saya tulis dalam ribuan rupiah ya. Untuk selanjutnya juga saya tulisnya dalam ribuan rupiah supaya seragam. Nah, ini kita buat jurnalnya. Sebenarnya persamaan akuntansi ini membantu ya ketika kita melakukan jurnal. Kayak gitu, membuat ayat jurnal. Mana debitnya, mana kreditnya. Nah, di persamaan akuntansinya sebenarnya ini sudah merupakan nama-nama akun nih ya, atau rekening. Kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka gitu ya. Ini nama-nama akunnya. Berarti ini sudah istilahnya menjadi satu poin ya, satu langkah lebih awal ketika kita melakukan menyusun ayat jurnal. Berarti kita lihat, berarti kas ini, nah kita tinggal menyesuaikan saja. Ini kan di transaksi pertama itu ada pertambahan kas 200 juta dan pertambahan modal 200 juta. Mana yang di posisi debit dan mana yang di posisi kredit. Nah, kalau teman-teman lihat di video aturan debit kredit, kita lihat dari sisi aset dulu saja ya. Kita lihat aset. Aset itu jika bertambah itu ya, itu maka dia kita jurnal di posisi debit. Maka kas ini, kas 200 juta ini kita catatnya, kita jurnalnya di debit. Nih ya, saya buat jurnalnya di sini. Karena ini tidak ada tanggal, saya buat ini angka saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian
keterangannya dia adalah kas ya. Kita tulis di sisi debitnya dulu. Nah, kolom ref ini biasanya kita gunakan kalau misalnya kita untuk posting ke buku besar. Kita centang ya, per ayat jurnal biasanya kita centang kalau sudah kita posting ke buku besar. Tadi posisi debit 200 juta ya. Karena ini dalam ribuan, saya tulisnya 200.000. Itu. Kemudian kita lihat tadi di persamaan akuntansi, yang satunya pasangannya adalah ekuitas atau modal. Ya sudah, berarti modal ini berarti di posisi kredit. Nah, untuk posisi kredit kita tulis sedikit menjorok ke dalam ya. Itu modal 200 juta juga. Oh, ini supaya untuk kolom ini supaya nanti seragam ya. Nah, kita rata kanan ya. Seperti ini. Nah, teman-teman boleh cek modal kalau bertambah aturan debit kreditnya di mana. Ya, modal kalau bertambah kita jurnal di kredit. Seperti itu ya. Lanjut nomor 2. Perusahaan mengeluarkan kas 24 juta untuk membayar sewa kantor bulanan selama 1 tahun. Nah, kita lihat di persamaan akuntansinya, kas berkurang, ya ini tanda kurang, kas berkurang 24 juta, kemudian sewa dibayar di mukanya bertambah. Nah, ini dua-duanya sama-sama aset. Nah, ini tinggal kita cari dulu aja, oh yang bertambah. Aset bertambah, maka dia di jurnal di debit. Kemudian karena kasnya berkurang ya sebaliknya ya, aset berkurang kita jurnal di kredit. Sebalik, logika terbalik. Seperti itu. Berarti tanggal 2 kita tulis di sini sewa dibayar di muka. Debitnya tadi sewa dibayar di muka. Kemudian kreditnya adalah kas ya, tadi sama-sama 24 juta. Oh, maaf ini dalam ribuan ya, tadi sudah ada dalam ribuannya, berarti saya tulis 24.000. Seperti itu, kita lanjut ke nomor 3. Perusahaan membeli peralatan kantor secara kredit. Nah, namanya kredit itu berarti kita atau perusahaan itu tidak membayar secara tunai, gitu ya. Ya bisa angsuran mungkin ya, atau mungkin tempo berapa bulan. Intinya kalau secara kredit itu akan menimbulkan hutang, menimbulkan kewajiban. Kewajiban perusahaan ke orang lain itu namanya hutang. Itu ya. 175 juta. Kita lihat di persamaan akuntansinya. Sebenarnya persamaan akuntansi ini membantu sekali ya kalau kita mau membuat ayat jurnal. Berarti ini kita lihat akun yang terpengaruh, peralatan kantor bertambah 175 juta, hutang usaha bertambah 175 juta. Kita lihat aturan debit kreditnya. Karena peralatan kantor itu termasuk aset, aset bertambah itu berarti kita jurnal di posisi debit. Ya, ini urutan nomor aja ya, karena ini memang hanya urutan nomor aja. Oh maaf, ini supaya rapi aja. Kemudian ini tadi peralatan kantor ya bertambah. Kemudian nominalnya sebesar 175 juta. Nah, ini karena secara kredit gitu ya, berarti ada hutang usaha. Hutang usaha itu kan sisi pasifa ya, kewajiban. Kewajiban atau hutang kalau bertambah itu kita jurnal di sisi kredit 175 juta. Kemudian transaksi 4. Perusahaan membeli kendaraan seharga 125 juta dengan hutang dari bank. Ya, ini hutang dari bank. Berarti sama ya, menimbulkan kewajiban. Sama, ini juga kendaraan itu adalah aset. Kita lihat di persamaan akuntansinya supaya lebih jelas. Nih, nomor 4 ya. 125 juta kendaraan, hutang banknya juga bertambah. Hutang bank. Hutang bank. Oh, maaf, tadi kendaraan ya. Asetnya bertambah.
Kemudian kreditnya adalah hutang bank. Sama-sama nominalnya 125 juta. Oke, nomor 5. Membayar premi asuransi kendaraan selama 1 tahun. Kita lihat nama membayar pakai kas ya. Kas berkurang itu berarti di kredit. Aset berkurang kita jurnal di sisi kredit. Nomor 5. Berarti asuransi dibayar di muka ya. Kemudian di sini ada kas sebesar 6 juta. Ini saya tulis 6.000 ya. Oke, transaksi 6. Perusahaan menerima kas dari penyerahan jasa-jasa. Kita lihat di persamaan akuntansinya ada kas bertambah dan pendapatan jasa juga bertambah. Kita lihat namanya pasifan ya, karena pendapatan ini tandanya sama plus ya. Dia kalau bertambah kita juga catat di atau kita jurnal di posisi kredit. Maka nomor 6 ya. Nomor 6 ini kas kita jurnal debit, pendapatan kita jurnal kredit. Kas bertambah, kemudian pendapatan juga kita catat bertambah ya. Dia sebesar berapa tadi? 43 juta, maaf saya lupa. 43.800.000. Oke, nomor 7 selanjutnya. Perusahaan membeli bahan habis pakai secara tunai. Nah, secara tunai itu berarti kita atau perusahaan mengeluarkan kas gitu ya. Berarti ada pertambahan aset berupa bahan habis pakai dan kas berkurang. Nah, kalau aset bertambah kita catat atau kita jurnal di debit ya. Bahan habis pakai. Kemudian karena secara tunai kasnya berkurang. Berapa tadi nominalnya? 16 juta. Oke, nomor 8. Menerima faktur. Nah, kita lihat ya, namanya faktur itu adalah semacam invoice. Jadi dia belum dibayar. Kemarin kita analisis di persamaan akuntansinya bahwa ini menjadi piutang usaha. Piutang usaha itu adalah aset ya. Aset bertambah berarti dicatat di jurnal di debit, kemudian pendapatannya bertambah juga, dia di jurnal di kredit 45.700.000. Piutang usaha, kemudian ini ada pendapatan ya. Namanya faktur itu masih invoice ya. 45.700.000 sama 45.700.000. Oke, nomor 9. Perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar gaji. Nah, ini biaya ya. Kita lihat di persamaan akuntansinya. 9. Ya, kas berkurang. Kemudian ada beban atau biaya bertambah. Tapi ini lihat, dia itu adalah mengurangi modal. Maka kita lihat di aturan debit kredit, beban jika bertambah itu dicatatnya di debit, di jurnalnya di debit. Itu ya. Kita tulis beban. Kita sesuaikan aja karena nama akun di persamaan akuntansi cuma beban. Kita kasih ya keterangan beban gaji itu aja. Ini karena tadi dibayar tunai ya, berarti dia kas sebesar berapa tadi? 9, 7.500.000 ya. Ini juga 7.500.000. Nomor 10. Pref, pengambilan pref ya. Nomor 10 nih.
Tuan Jaya mengambil kas 2.500.000 untuk kepentingan pribadinya. Berarti ini kasnya berkurang ya. Kas berkurang berarti kredit. Kemudian prive bertambah, itu berarti di debit. 10 prive dan kas sebesar 2.500.000. Oke, kita ke nomor 11. Perusahaan membayar angsuran hutang. Ini hutang bank tadi ya. Sebesar 5 juta dengan bunga. Nah, ini kemarin yang 2 ya. Ini kita bedakan. Ini pembayaran hutang banknya 5 juta. Hutang banknya berkurang. Nah, ini kita jadikan satu kalau untuk ayat jurnalnya ya. Karena ini sama-sama menggunakan kas. Berarti kasnya berkurang 5.750.000. Nomor 11. Berarti ada hutang bank. Hutang banknya berkurang. Hutang itu kalau berkurang di jurnal di debit ya. Hutang bank dan apa? Satunya lagi adalah beban. Dia beban bunga ya. Kita tulis. Ini kasnya berkurang. Tadi hutang banknya berkurang 5 juta. Kemudian bunganya 750.000. Kasnya totalnya 5.750.000. Seperti itu. Kita ke nomor 12. Perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar sebagian pinjaman pada transaksi 3. Nah, kita lihat transaksi 3. Oh, ini ternyata hutang usaha. Berarti hutang usahanya dicicil ya, diangsur. Pakai kas ya. Kita lihat di ini. Ada pembayaran hutang usaha menggunakan kas 25 juta. Kemudian hutang usahanya berkurang. Ya. Kalau kas itu berkurang, berarti di kredit. Kalau hutang berkurang, berarti di jurnalnya di debit. Ini ya, nomor 12. Hutang usaha ya. Dengan menggunakan kas sebesar 25 juta. Oh, maaf, ini kolomnya salah. 25 juta. Kemudian nomor 13, selanjutnya perusahaan menerima kas dari piutang usaha sebesar 38.300.000. Berarti ini kas dari piutang. Jadi orang membayar piutangnya ya, piutang ke kita. Orang punya hutang ke kita itu kan namanya piutang. Berarti sama dia dibayar, berarti piutang usaha kita berkurang ya. Tadi 38.300. Ini kasnya menerima kas, kemudian piutang usaha sebesar 38.300. Oh ya, confirm. 38.300. Oke, nomor 14, biaya bensin dan maintenance. Ya, ini pencatat biaya bensin dan perawatan kendaraan 2.500.000. Oke, ini berarti menggunakan kas ya, namanya kasnya dikeluarkan. Tanggal transaksi nomor 14. Ini beban. Kita kasih keterangan bensin dan maintenance. Berupa kas ya, pakai kas pembayarannya 2.500.000. Oke, terakhir menerima pendapatan jasa. Nah, ini kalau ini tinggal kita lihat di persamaan akuntansinya, pendapatan jasa kas ya. Kas 86 juta dan pendapatannya juga bertambah. Berarti ini, oh maaf ini salah, ini harusnya di sini. Oke, ini tanggal transaksi nomor 15 ya. Ini pendapatan, maaf kas ya, tadi kas, kasnya diterima, pendapatan diterima 86 juta. 86 juta.
seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita jumlahkan ya, ini totalnya harus balance. Ini 803, 850. Ini juga sama, 8. Nah, seperti itu bagaimana kita menyusun ayat jurnal pada transaksi keuangan. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan di komen ya di video ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.